Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailani Ken Firdausyah, NIM 212410101068, dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Esti Dwi Nur Aini dengan NIM 212410101088. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Di sini kami membuat dua file. Yang pertama yaitu file Python yang berisi kode-kode untuk menjalankan program. Kemudian ada file CSV yang berisi data-data dari tamu hotel. Yang pertama ada import CSV, yaitu untuk mengimport file CSV. Kemudian ada import OS. Kemudian ada variabel CSV underscore file name sama dengan data tamu CSV. Lalu ada fungsi clear screen untuk membersihkan layar dengan key CLS sama dengan clear screen. Di sini kodenya dev clear screen OS system CLS. Fungsi ini akan membersihkan layar agar tidak bertumpuk ketika menjalankan beberapa fungsi. Selanjutnya ada fungsi menu, yaitu untuk menampilkan menu program, dev menu, lalu clear screen. Kemudian di sini ada print hotel wrapping, print menu, kemudian sama dengan ini untuk merapikan menu yang akan ditampilkan. Yang pertama ada lihat daftar tamu, kemudian yang kedua ada tambah tamu, yang ketiga edit tamu, yang keempat hapus tamu, yang kelima cari tamu, dan yang terakhir dengan opsi 0 yaitu exit. Kemudian ditutup dengan sama dengan kembali. Kemudian ada variabel pilihan menu sama dengan input pilih menu untuk meminta user untuk menginputkan opsi apa yang akan dipilih. Kemudian di sini ada percabangan untuk menentukan pilihan menu. If pilihan menu sama dengan 1, maka akan diarahkan ke daftar tamu. Jika pilihan menu sama dengan 2, akan diarahkan ke definisi tambah tamu. Jika pilihan 3, maka akan diarahkan ke edit tamu. Jika pilihan menu 4, maka akan diarahkan ke hapus tamu. Jika pilihan menu sama dengan 5, maka akan muncul program cari tamu. Kemudian jika pilihan menu sama dengan 0, maka akan memunculkan fungsi exit atau program akan selesai. Jika memilih selain opsi yang ada, maka akan ditampilkan kamu memilih menu yang salah. Kemudian akan kembali ke menu, yaitu dengan fungsi back to menu. Di sini ada fungsi untuk menampilkan tamu, daftar tamu, yaitu dengan dev daftar tamu, kemudian clear screen, kemudian tamu, sama dengan kurung siku untuk sebagai list yang akan diisi dengan tamu-tamu yang akan diinputkan. Kemudian kami membuka file CSV dengan mode read atau baca, yaitu dengan with open CSV file name mode read as CSV file. Kemudian ada variabel CSV read sama dengan csv.reader dalam kurung CSV file, yaitu untuk membaca file CSV dengan dictionary. Kemudian for row in CSV reader ada tamu.append row untuk menambahkan daftar tamu ke file CSV. Kemudian row count sama dengan sum 1 for row in tamu untuk menghitung ada berapa data di file tersebut. Kemudian di sini ada print sama dengan print strip, kemudian print daftar tamu hotel sebagai header, kemudian print nomor KTP, nama, jenis kamar, dan harga per malam juga sebagai header. Kemudian ada looping untuk mengeluarkan datanya, yaitu for data in tamu, print data nomor KTP, data nama, data jenis kamar, dan data harga per malam. Kemudian juga akan dimunculkan total data dan row count yang akan menunjukkan ada berapa data di file tersebut. Kemudian jika sudah selesai, bisa back to menu. Yang kedua ada fungsi untuk menambah tamu, yaitu dev tambah tamu, kemudian clear screen, agar tampilan sebelumnya hilang. Kemudian with open CSV file name
mode append atau tambah, kemudian new line sama dengan tanda petik as CSV file, kemudian ada field names sama dengan nomor KTP, nama, jenis kamar, harga per malam, yaitu sebagai header. Kemudian ada variabel writer sama dengan CSV, X writer, CSV file, field names sama dengan field names. Kemudian print tambah tamu hotel yang akan menjadi header. Kemudian ada variabel no, yaitu untuk menginputkan nomor KTP yang akan ditambahkan. Kemudian variabel nama untuk menginputkan nama tamu, variabel jenis untuk menginputkan jenis kamar yang dipilih, dan variabel harga untuk menginputkan harga per malam. Nah, untuk menambahkan atau untuk menulis di file yang ada, yaitu writer.writerRow, nomor KTP akan diisi dengan nomor yang diinputkan sebelumnya. Nama akan diisi dengan nama yang diinputkan di variabel nama, jenis kamar akan diinputkan yang ada di variabel jenis, dan harga per malam akan memunculkan yang diinputkan di variabel harga. Kemudian bisa back to menu. Kemudian ada fungsi untuk mengedit tamu, yaitu dev edit tamu, clear screen. Kemudian ada variabel tamu sama dengan kurung siku sebagai list. Kemudian untuk membaca file sama seperti tadi, with open CSV file name, mode read, new line tanda petik as CSV file, ada variabel CSV reader sama dengan CSV dict reader, CSV file, kemudian for row in CSV reader akan menambahkan tamu dengan tamu.append row akan menambahkan ke variabel tamu di sini. Kemudian row count sama seperti tadi untuk menunjukkan ada berapa data di file tersebut. Kemudian di sini ada print daftar tamu hotel. Kemudian nomor KTP, nama, jenis kamar, harga per malam. Dan for data in tamu, print data nomor KTP, data nama, data jenis kamar, dan data harga per malam, dan munculkan total data. Kemudian ada variabel no, yaitu untuk menginputkan nomor KTP yang ingin diedit, kemudian variabel nama untuk menginputkan nama baru, variabel jenis untuk menginputkan jenis kamar baru, dan variabel harga untuk menginputkan harga baru. Kemudian ada perulangan untuk mencari tamu dan mengubah datanya dengan data yang baru, yaitu ada index sama dengan 0. For data in tamu, if data nomor KTP sama dengan variabel 0, maka tamu indeks nama sama dengan nama, tamu indeks jenis kamar sama dengan jenis, tamu indeks harga per malam sama dengan harga, dan indeks sama dengan indeks per 1. Di sini file yang ada di data yang ada di file tamu akan diganti dengan data baru yang telah diinputkan. Kemudian menulis data baru ke file CSV, yaitu with open CSV file name model write as CSV file dengan field name, nomor KTP, nama, jenis kamar, dan harga per malam. Dan ada variabel writer sama dengan CSV dict writer, CSV file, field name sama dengan field name untuk menulis file dengan dictionary. Kemudian ada writer.write header. Kemudian ada perulangan for new data in tamu, writer.write row, nomor KTP sama dengan new data, nomor KTP, nama sama dengan new data nama, jenis kamar sama dengan new data jenis kamar, dan harga per malam sama dengan new data harga per malam. Kemudian bisa back to menu. Menu keempat yaitu fitur menu hapus tamu. Pada fitur menu hapus tamu di sini kami menggunakan file dengan kurung siku di mana ini merupakan data terbaru setelah ada data yang dihapus. Untuk mengetahui data yang baru setelah ada data yang dihapus, saya menuliskan with open CSV file name model read as CSV file. Saya menggunakan variabel CSV reader sama dengan CSV.dict reader CSV file. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengulang statement jika ada syarat yang terpenuhi, yaitu dengan for row in CSV reader. Untuk menambah data pada baris, saya menggunakan tamu.append row.
Nah, di sini saya menuliskan print nomor, nama, jenis, dan harga per malam. Ini sebagai header yang nantinya akan ditampilkan ketika pengguna memilih opsi hapus tamu. Selain itu, saya juga menuliskan print garis putus-putus ini sebagai garis pembatas agar lebih rapi saat program menampilkan menu hapus tamu. Nah, selanjutnya saya menuliskan for data in tamu, print data nomor KTP, data nama, data jenis kamar, data harga per malam yang merupakan urutan data agar dapat melihat nomor KTP yang terdaftar. Setelah itu, pada line 152, saya membuat kembali garis putus-putus sebagai garis pembatas sama agar tujuannya bisa dapat lebih rapi. Nah, untuk bisa menghapus salah satu data pada file, di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan nomor KTP tamu yang akan dihapus datanya. Tentunya nomor KTP yang diinputkan agar bisa dihapus harus nomor KTP yang terdaftar dalam file. Di sini untuk menginputkannya, saya membuat variabel nomor sama dengan input hapus tamu dengan nomor KTP. Lalu, selanjutnya, saya menuliskan indeks sama dengan 0 for data in tamu dan menggunakan percabangan if apabila nomor KTP yang diinputkan itu terdaftar dalam file, maka otomatis data akan terhapus yang menggunakan diinputkan oleh pengguna. Nah, program akan menghapus data dengan saya menuliskan tamu.remove tamu indeks sama dengan indeks plus 1. Selanjutnya, pada line 161, untuk menulis data baru ke file CSV atau menulis ulang, dan saya menuliskan with open CSV file name dengan mode write a CSV file bertujuan untuk membuka data pada file CSV dengan menggunakan mode write untuk menulis data yang mana yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya saya menuliskan field names-nya dengan variabel field names mode list, variabel list, nomor KTP, nama, jenis kamar, harga per malam. Untuk menulis data di file CSV menggunakan dictionary dan field names, untuk header, saya menggunakan writer sama dengan CSV, div writer, CSV file, field names sama dengan field names. Selanjutnya, untuk menuliskan header ke file CSV, saya menggunakan writer.write header. Terus di sini terdapat for new data in tamu, ini merupakan data baru yang sudah dihapus, nomor KTP, new data, nomor KTP, nama new data, dan lain-lain yang merupakan data terbaru yang setelah melakukan penghapusan tadi. Nah, apabila data yang tadi ingin dihapus itu sudah dihapus oleh file, oleh program, maka program itu akan mengoutputkan bahwa data sudah terhapus. Seperti ini, print data sudah terhapus. Selanjutnya pada line 170 ada back to menu, yaitu untuk kembali ke menu utama. Fitur menu kelima yaitu fitur menu cari. Sini kami menggunakan function def cari tamu, clear screen tamu kurung E. Selanjutnya untuk membuka file CSV kami open CSV file name dengan mode read a CSV file. Nah, untuk membaca data file dengan dictionary, kami membuat variabel. Lalu pada line 178 dan 179 di sini kami membuat for row in CSV reader tamu data row untuk menambahkan data. Nah, di sini karena kita ingin mencari data pada data salah satu tamu yang terdaftar di hotel kita, maka pengguna akan diminta untuk menginputkan salah satu identitas dari tamu yang ingin dicari datanya. Maka di sini kami meminta untuk menginputkan nomor KTP tamu yang ingin dicari datanya dengan membuat variabel nomor sama dengan input cari berdasarkan nomor KTP. Lalu pada line 193 ada data found kurung siku yaitu merupakan data yang dicari dan ditemukan. Selanjutnya, untuk mencari tamu, di sini kami membuat indeks sama dengan 0 dan menggunakan perulangan for data in tamu. Nah, di sini kami membuat if data nomor KTP sama dengan nomor yang tadi diinputkan pada line 181. Ini apabila data dari nomor KTP yang terdaftar itu sama dengan data dengan nomor KTP yang barusan diinputkan, maka data akan ditemukan. Lalu pada line 189 kami membuat data found sama dengan tamu indeks. Indeks sama dengan indeks plus 1. Nah, selanjutnya, jika panjang dari data besar daripada 0, maka program akan mengoutputkan bahwa data ditemukan. Di sini print data ditemukan, lalu program akan menampilkan data yang dicari seperti identitas yaitu nama, jenis kamar, dan harga per malamnya. Di sini dituliskan nama, data file nama, print jenis kamar, data file jenis kamar, print harga per malam, RP data file harga per malam. Nah, apabila data yang dicari itu tidak dapat dalam daftar tamu, contohnya seperti apabila inputan nomor KTP-nya itu tidak terdaftar dari data tamu yang tersimpan di hotel, maka program itu akan menginputkan bahwa tidak ada data yang ditemukan. Selanjutnya, pada line 200 yaitu back to menu untuk kembali pada menu awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kembali ke menu yang isinya memanggil fungsi show menu. Nah, untuk bisa kembali ke menu awal, di sini kita bisa dengan menekan tombol enter saja, dengan kami membuat function def back to menu, print enter, dan input tekan enter untuk kembali. Maka ketika kita menekan tombol enter, kita akan otomatis kembali ke menu awal yang berisi pilihan-pilihan fitur tadi. Baik, untuk yang terakhir di sini terdapat pada line 208 hingga line 210, terdapat if name sama dengan main, while to menu. Di sini menunjukkan bahwa program akan mengulang terus-menerus sampai opsi exit dieksekusi. Nah, di sini saya akan menampilkan program saat program dijalankan. Nah, di sini
Saat pertama dijalankan, program akan menampilkan nama hotel, yaitu Hotel Ravin, dan menu. Lalu beberapa pilihan menu di sini. Yang pertama ada lihat daftar tamu, yang kedua ada tambah tamu, yang ketiga ada edit tamu, yang keempat ada hapus tamu, yang kelima ada cari tamu, dan yang terakhir itu adalah tombol exit untuk menutup atau menyelesaikan program. Di sini saya akan mencoba untuk fitur menu yang pertama, yang nomor 1 yaitu lihat daftar tamu. Maka di sini program akan menampilkan daftar tamu hotel yang terdiri dari nomor KTP, nama, jenis kamar yang dipilih, serta harganya per malam. Lalu di sini program juga menampilkan total data dari tamu yang sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan kembali ke menu awal dengan menekan tombol enter. Untuk selanjutnya saya memilih menu kedua yaitu tambah tamu. Nah, di sini pada tambah tamu hotel, program meminta kita untuk menginputkan nomor KTP yang ingin ditambahkan. Di sini saya mencoba untuk menambahkan XXX88. Lalu kita diminta untuk menginputkan atau memasukkan nama tamu. Di sini saya menggunakan nama Serena. Lalu jenis kamar yang dipilih, saya menggunakan double, dan harganya yaitu 350.000. Seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka data dari tamu yang baru saja ditambahkan ini akan tersimpan ke dalam file tamu.csv. Apabila saya tambahkan pada program, kita enter terlebih dahulu untuk kembali ke menu awal, enter. Lalu saya memilih menu yang ketiga, yaitu opsi edit tamu. Di sini saya akan melakukan pengeditan tamu. Nah, jika kita memilih opsi edit tamu, maka di sini program akan menampilkan daftar tamu hotel yang sudah tersimpan. Lalu kita bisa memilih nomor KTP yang mana dari tamu yang ingin kita hapus datanya. Di sini saya mencoba untuk menghapus XXX88 dengan nama baru yaitu Sarah. Dan jenis kamar baru yaitu single dengan harga 150.000. Ini merupakan harga baru. Setelah itu kita cek. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita cek apakah data dari XXX888 kita lihat di file tamu.csv benar data yang barusan bernama Serena, jenis single dan harganya berubah menjadi 150.000. Kita tekan enter terlebih dahulu. Lalu setelah menu edit tamu, kita dapat memilih opsi hapus tamu pada nomor 4. Apabila kita memilih opsi hapus tamu, maka program akan menampilkan. Nah, di sini program akan menampilkan data dari tamu yang sudah tersimpan. Untuk melakukan penghapusan data tamu, kita perlu untuk menginputkan nomor KTP dari tamu yang ingin kita hapus datanya. Misal di sini kita ingin menghapus data dari Zahila dengan bernomor KTP XXX32. Maka di situ program menunjukkan bahwa data sudah terhapus. Lalu untuk mengecek apakah data benar sudah terhapus dari program dan file, kita dapat melihat pada opsi menu lihat daftar tamu bernomor 1. Nah, di situ ditunjukkan bahwa data dari Zahila sudah terhapus dan tersisa data dari SC2 saja. Maka penghapusan telah berhasil dilakukan oleh program. Selanjutnya, kita kembali ke menu awal. Pada opsi kelima terdapat menu cari tamu. Di sini berguna untuk mencari data tamu tanpa harus mencarinya satu persatu. Apabila kita memilih opsi nomor 5, maka program akan menampilkan. Nah, di sini kita perlu untuk memasukkan nomor KTP dari data tamu yang ingin kita hapus. Misal kita ingin menghapus dari data tamu, misal kita ingin mencari data tamu bernomor KTP XXX45, maka data yang akan keluar adalah, nah di situ data ditemukan dengan nama SC2 dan jenis kamar double dengan harga per malam yaitu 350.000. Setelah itu, kita bisa kembali ke menu awal. Nah, apabila kita melakukan pencarian tamu, akan tetapi nomor KTP tersebut tidak terdaftar pada program atau pada data, maka program akan mengoutputkan, misal kita mencoba untuk XXX40. Nah, di situ program menunjukkan bahwa tidak ada data ditemukan karena memang tidak ada data tamu yang memiliki nomor KTP XXX40. Seperti itu. Setelah itu yang terakhir, apabila semua operasi sudah kita lakukan dan sudah tidak ingin melakukan apa-apa lagi, sudah selesai, maka kita bisa menutup program dengan memilih menu 0 atau exit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.